Kemudian dari Magister Administrasi Publik yang terbaik diraih oleh Bapak Supriyanto. Dan yang tercepat diraih oleh Ibu Suparwati, 20,3 bulan. Mudah-mudahan lulusan MAP ke depan tidak lebih dari 18 bulan bisa menyaingi MM 15, 14, 13 bulan ke depan. Lulusan dengan IPK tertinggi diraih oleh Ibu Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, IPK-nya 3,88. Kalau di MM itu diborong sepenuhnya oleh Pak Ide Bagus Wike, di MAP disering bertiga. Jadi lebih demokratis sana, Pak. Bapak Ibu hadirin serta para mahasiswa yang akan dilepas pagi ini, saya selaku direktur mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan Bapak Ibu memberikan sepenuhnya proses pendidikan pada kami di program Pascasarjana baik di MM maupun MAP. Tanpa kepercayaan Bapak Ibu, kami tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran yang baik. Artinya tanpa dukungan Bapak Ibu juga, kami pun tidak bisa memberikan yang terbaik untuk bisa mendidik anak bangsa menjadi lebih cerdas dan sehat tentunya. Sekaligus pula kami mohon maaf apabila kami Badan Penyelenggara dosen-dosen Pascasarjana ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran sesuatu yang wajar, andai kata ada yang marah di kelas, ada yang menindak disiplin di kelas, ada yang mengumumkan harus melakukan pengulangan, ada juga memberikan tugas yang banyak sehingga menyita waktu Bapak Ibu. Oleh karena itu kami mohon maaf, itu tidak semata-mata tujuannya adalah untuk memberikan proses pembelajaran yang baik agar Bapak Ibu merasakan pendidikan yang baik seperti apa, transfer knowledge yang mesti harus disampaikan sebaik mungkin sehingga tidak hanya sekedar duduk di kelas kemudian absen dan akhirnya pulang dan lulus, tidak seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menjalankan dengan baik. Sebagai alumni nantinya, kami mohon proses pembelajaran tidak berhenti hanya pada kuliah saja, tetapi juga harus terus dilaksanakan. Karena kami sebagai pengelola akan terjun ke tempat Bapak Ibu, tempat bekerja. Andai kata Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan, di pemerintah, atau di mana saja, kami akan memberikan kuesioner kepada atasan langsung Bapak. Andai kata Bapak sebagai seorang entrepreneur atau Bapak Ibu sebagai entrepreneur, maka kami memberikan kuesioner kepada rekan sejawat entrepreneur dan karyawan Bapak Ibu. Tujuan ini adalah tidak lain untuk memonitor apakah Bapak Ibu ini karirnya meningkat tidak. Selama proses pembelajaran di MM maupun MAP, ada ilmu yang ditoleh nggak? Ada pengetahuan yang diperoleh bahkan ditingkatkan tidak? Andai kata nanti kami selama kurun waktu 2 tahun ke depan, 1 tahun sampai 2 tahun ke depan, hasil surveinya, hasil pelacakan studinya yang disebut dengan tracer study tidak menunjukkan angka yang signifikan perubahan, maka kami gagal memproses Bapak Ibu. Ada 9 kemampuan yang akan ditanyakan kepada atasan langsung Bapak, kepada rekan-rekan sejawat entrepreneur yang tentu Bapak Ibu tidak akan mengetahuinya. Kalau diketahui maka Bapak bisa bisik-bisik kepada atasan, Pak, tolong sampaikan yang bagus-bagus. 9 kemampuan ini perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah integritas. Apakah ada perbedaan tidak dengan menggunakan skala Likert 10? Kerjasama dalam tim. Ada perbedaan tidak sebelum Bapak kuliah di magister dan setelah kuliah di magister? Mampu bekerjasama dalam tim tidak? Atau masih egois? Nah itu misalnya. Yang keenam, ini yang sangat mengerikan dan mungkin membuat momok.
kita semua adalah bahasa asing. Adakah peningkatan penggunaan bahasa asingnya dalam kehidupan sehari-harinya atau tidak? Ini pekerjaan rumah yang besar pula buat kami, Badan Penyelenggara. Karena sebagian dosen kami pun banyak yang belum memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi Bank PT mensyaratkan itu. Sehingga Bapak Ibu ada 2 kali tes TOEFL. Di awal perkuliahan, di awal baru masuk sebagai mahasiswa, ada syarat minimum untuk masuk sebagai seorang mahasiswa magister itu TOEFL-nya 425. Tentu membuat kami bahagia, karena sebagian besar masyarakat kita belum melek terhadap penggunaan IT. Padahal IT adalah sebuah alat untuk bisa mempercepat, mempermudah, efektif dan efisien dalam kita beraktivitas sehari-hari. Yang ke-9 dari kemampuan yang akan ditelusuri Bapak Ibu ketika nanti sudah menjadi alumni adalah pengembangan diri, disebut dengan personality development. Harus naik kelas Bapak Ibu. 9 kemampuan ini harus naik kelas dari yang semula mungkin belum banyak pengetahuan tentang tata cara bermanner, tata cara berpakaian, tata cara berkomunikasi, menjadi lebih intelek ketika sudah menyandang magister. Karena kuliah magister itu sudah sulit, lebih sulit lagi adalah mempertahankannya. Nah, ini yang menjadi persoalan atau perlu menjadi pemikiran kita semua, dan saya yakin Bapak Ibu, saya berani garanti Bapak Ibu sudah meningkat dalam hal personality development-nya. Yang tidak kalah pentingnya dinilai adalah adakah break-even point dalam waktu 3 tahun. Bapak Ibu membayar kurang lebih SPP 25 juta sampai tamat di Undiknas. Bahkan mungkin lebih karena ada biaya modul, biaya makan siang, biaya pakaian, biaya lain-lain dari Bapak Ibu. Dari sekian puluh juta yang Bapak Ibu keluarkan itu, adakah income yang balik dalam kurun waktu 3 tahun? Break-even point. Andai kata tidak, berarti Bapak Ibu belum mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dunia yang sesungguhnya. Kalau ukurnya adalah 3 tahun maksimum. Kalau dalam waktu 1 tahun sudah mampu memperoleh 25 juta break-even point, berarti alumninya dapat dikatakan baik dan bahkan sangat baik. Harap Bapak Ibu tetap membantu prosesnya. Sehingga aktiflah dalam kegiatan alumni, karena alumni sekarang itu tidak hanya dinilai kebiar-kebiar semata. Karena penilaian yang baik kegiatan alumni itu adalah kegiatan yang memberikan kontribusi kepada program studi masing-masing. Misalnya Bapak Ibu sebagai lulusan MM, maka sebagai alumni memberikan kontribusi kepada program MM. Kontribusi apa yang diberikan? Pertama adalah ilmu pengetahuan. Sekali lagi, khususnya pada para wisudawan, terima kasih, selamat bagi sekali atas prestasi yang telah diraih, dan pada Pak Koordinator atau Ibu yang mewakili dalam hal ini, terima kasih atas kehadirannya, dan saya berharap bersama pembinaan, bimbingan yang selama ini diberikan kepada kami, jika kami mampu memperoleh akreditasi E, baik MM maupun MAP, bisa terus ditingkatkan, dan target kami tahun 2013 MM bisa memperoleh akreditasi A. Sekian laporan saya. Semoga kita semua hidup damai, hidup sejahtera, dan hidup bahagia. Dan saya dengan Bapak Santi. Om Santi, Om Santi, Santi, Om. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Undiknas University oleh Asisten Direktur 1. Untuk itu pada Bapak Dr. Anak Agung Ngurah Edi Supriyadinata Gorda disilahkan. Surat keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Nasional Denpasar nomor
171 garing Pasca AK garing 9 Romawi garing 2011 tentang nama-nama lulusan Magister Manajemen dan Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Uniknas Denpasar yang dinyatakan lulus. Direktur Program Pasca Sarjana Uniknas menimbang A dan seterusnya, mengingat A dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat yudisium penentuan lulusan mahasiswa program studi Magister Manajemen dan program studi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Uniknas Denpasar yang diselenggarakan pada hari Senin 5 September 2011 memutuskan: pertama, nama-nama lulusan program studi MM dan program studi MAP program Pasca Sarjana Uniknas yang dinyatakan lulus. Kedua, yang bersangkutan seperti yang tercantum namanya dalam butir pertama di atas berhak menerima surat keterangan lulus sambil menunggu penyelesaian ijazah. Ketiga, bagi lulusan program studi MM dan program studi MAP yang belum menyelesaikan administrasi, pimpinan program Pasca Sarjana Uniknas dapat menunda pelaksanaan pelepasan. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang akan diubah atau diperhatikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat keliruan dalam keputusan ini. 2011, Direktur Profesor Gede Sridarmo DBA NIP 19690218 1994031002. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat: pertama, Koordinator Sekretaris Wilayah 8 di Denpasar, 2, Rektor Uniknas di Denpasar, dan 3, Arsip. Om Santi. Penyerahan mahasiswa yang dilepas oleh masing-masing KPS kepada Direktur Program Pasca Sarjana Undiknas University. KPS dengan hormat disilakan. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,96, predikat kelulusan cum laude. Dimade Ayu Sriastini SE M24, predikat kelulusan cum laude. Niluh Putu Eka Suyasmin SEMM dengan indeks prestasi kumulatif 3,93, predikat kelulusan cum laude. Kade Wulandari Laksmi P SEMM dengan indeks prestasi kumulatif 3,96, predikat kelulusan cum laude. Dikade Mariasi SEMM dengan indeks prestasi kumulatif 3,90, predikat kelulusan cum laude. Imade Rai Arte SEMM dengan indeks prestasi kumulatif 3,88, predikat kelulusan cum laude.